Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi salah satu video dari Felix Sow ya, dengan Koh Denny Slim ya, namanya Koh Denny Slim, yang podcast di salah satu channelnya Dr. Richard ya, atau di channelnya Dr. Richard. Kita nanti akan komentari, tapi sebelumnya kita saksikan dulu videonya ya. Kalau di Indonesia jadi disatuin, ngajarin alif batas aja udah dianggap ustad. Iya. Kalau ke sekolah Islam ya, dia ngajar biologi di sekolah Islam ya, tetap dipanggil. Jadi gue kalau ngafalin Al-Fatihah aja, gue ngajarin anak-anak tuh panggil ustad. Oh iya. Ini kalau kita lihat ya, Denny Slim ini, dia ini kayaknya istihza, mungkin menurut saya begitu. Karena kenapa? Karena ada satu indikasi dari Dr. Richardnya yang mengatakan, kalau saya ngafalkan Al-Fatihah, ngajarkan anak kecil batak, maka saya dipanggil ustad. Kan Koh Lim ini mengatakan sekarang itu orang yang mengajarkan ahli batak dipanggil ustad. Kalau kita pahami begini, sebenarnya tidak pantas begitu kalau kita simpulkan. Koh Lim ini mengatakan orang yang ngajari ahli batak itu tidak pantas disebut ustad begitu. Begitu menurut saya pemahamnya. Kenapa? Dengan indikasi dari Dr. Richard tadi itu. Saya kalau menghafalkan Al-Fatihah kemudian mengajarkan anak-anak ahli batak, maka saya dipanggil ustaz. Itu indikasinya menurut saya. Yang mengindikasikan bahwasanya menurut Koh Lim ini, orang yang mengajarkan ahli batak itu tidak pantas disebut sebagai ustaz. Begitu. Menurut saya, anggapan ini itu tidak pantas seperti itu diucapkan oleh Koh Limnya ini, atau Koh Limnya ini. Sebenarnya begini, Koh Lim sendiri ini menurut saya kalau dia oleh para jamaahnya disebut ustadz, saya kurang setuju. Karena begini, ustadz itu sebenarnya kan dia adalah ta'lim, dia ta'limu fannin yang muhimmatin atau ahimiyatin fi syar'i, yaitu seseorang yang mengajari ilmu yang penting di dalam agama. Itu tentunya harus faham di dalam fannya itu. Koh Lim ini sebenarnya kalau kita lihat, kalau suruh baca kitab ya nggak bisa. Tapi jangan pakai landasan bahwasanya sekarang ini kan banyak terjemahan, tinggal pelajari terjemahan kemudian ngajarkan. Saya kira tidak bisa seperti itu. Karena kalau orang belajar terjemahan itu, dia bukan mempelajari pemikiran dari muallifnya, tapi mutarajimnya, orang yang menterjemah gitu. Kalau kita bahas begini, siapakah sebenarnya dia yang panggil ustadz itu? Kalimat ustadz sendiri kalau kita lihat di dalam referensi yang saya temukan ini adalah kalimatul ustad, kalimatun a'jamiyatun dakhilatun al-lughatil arabiyyah wa lam tarid fi syi'ri alladhi yuhtaju bihi. Jadi kalimat ustad itu sebenarnya kalimat ajam yang masuk kepada bahasa Arab gitu, atau menjadi Arabi gitu bahasanya begitu ya. Jadi Arabi. Tapi tidak ada hujjah sebenarnya tentang masalah ini. Kemudian begini, wa ma'nahu al-mahiru bisya'il 'azim, yaitu maknanya sebenarnya adalah seseorang yang faham tentang masalah urusan besar, ya mungkin tentang masalah satu ilmu pengetahuan ya. Kemudian di sini dikatakan begini, wa dzukira anna awwala man luqiba bihi huwa kafur al-ihshiti al-isfirayaini wastakhdamat al-'ammatu fima ba'du ala mu'addibis sighar wa tutlaqu kadzalika 'alal mu'adzimi fi ayyi amrin yuqalu huwa ustadun fihi bima'nahu annahu mahirun fihi mutqin. Jadi ustadz itu sebenarnya pada awalnya itu digunakan kepada satu orang, misalnya Kafur al-Ikhshiti, dan juga kemudian oleh orang-orang awam itu disematkan kepada seseorang yang mengajari anak kecil. Jadi pada perkembangannya sebenarnya di awal itu disematkan kepada seseorang yang memang sangat alim, tapi kepada perkembangannya, kemudian pada perkembangannya juga disematkan kepada seseorang yang mengajari anak kecil, misalnya alif batak dan seterusnya, itu juga digunakan istilah ustadz kepada mereka. Ngikuti ta'rif yang di awal ini, Koh Lim pun itu tidak pantas disebut sebagai ustadz begitu, karena dia, jangankan dia mahir disebut orang yang mahir, karena kata mahir bagi disematkan kepada Koh Lim ini ya masih belum bisa atau jauh ya, karena dia mengambil ilmunya itu saya kira bukan dari kitab yang berbahasa Arab, atau bukan dari kitab begitu, dari terjemahan begitu. Kemudian kalau kita lihat di sini juga ada keterangan begini, wa dzakaru annahu la yastahiqu an yulaqqabah biha illa man jama'a thamaniyata asyara ilman aw isna asyara ilman
Jadi dikatakan oleh para ulama itu sebenarnya orang yang berhak, atau bahasanya begini, orang itu tidak berhak menyandang gelar ustadz kecuali seseorang yang menguasai adalah 18 ilmu pengetahuan atau 12 ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita lihat kohlimnya sendiri ini, ya tidak pantas disebut sebagai ustadz. Bagaimana dia mau dipantas disebut sebagai ustadz? Wong dia satu ilmu pengetahuan, contoh yang dia kalau kita lihat adalah ilmu di dalam ta'adzib ya, di dalam dia ta'adzib, kadang dia juga ngajari fikih, itu menjelaskan fikih. Saya kira di dalam fikih pun dia tidak paham sebenarnya begitu. Dia mungkin belajar dari Google atau dari terjemahan begitu. Ini bukan suudon, tapi husnudonnya saya begitu. Karena kalau tidak lulusan pesantren, saya kira di dalam dia mengambil sumber ilmu yang dia sampaikan kepada jamaahnya, ya tentu tidak lain dan tidak bukan ya, kalau tidak dari Google ya terjemahan begitu. Entah terjemahan dari Google, dari buku, atau terjemahan dari ustadznya begitu. Jadi itu kalau kita mau lihat ustadz yang sebenarnya menurut definisi para ulama. Jadi kalau kita mau simpulkan begini, ustadz yang mengajarkan anak kecil ini apa pantas disebut dengan ustadz? Ya pantas. Ustadz atau orang yang mengajarkan anak kecil itu huruf alif ba ta atau alif ba ta itu ya pantas juga disebut sebagai ustadz begitu. Kemudian kita lanjutkan ya, kita lanjutkan videonya. Panggil ustadz. Oh iya benar, Ustadz Syafiq Basalamah itu ditolak di Surabaya. Yang saya sangat sayangkan adalah ada satu orang dari MUI itu mengatakan begini, bahwasanya Ustadz Syafiq Basalamah itu tidak tersertifikasi atau tidak masuk ke dalam standar yang harusnya boleh untuk berceramah. Gini, kita lihat ya, Felixo ini dia meragukan MUI Keholil Nafis, gak keliru ya, yang mengatakan bahwasanya sebenarnya Syafiq Reza Basalam ini tidak masuk ustadz yang tersertifikasi oleh MUI untuk bisa dikatakan sebagai dai. Dia tidak setuju Felixo ya. Begini, Felixo ini sebenarnya kalau kita lihat ada di satu ceramahnya atau keterangannya yang saya tanggap itu 2 kali itu, dia itu menjalankan satu hukum yang sebenarnya dia salah sebenarnya, tapi dia tidak mengklarifikasi begitu. Ya Felixo ini di pandangan ini saja, di dalam masalah ini sebenarnya dia tidak pantas saja sebagai ustadz sebenarnya. Wong ini ustadz itu begini, kalau dia ada penjelasannya, keterangannya, fatwanya yang salah, ditarik kembali atau diklarifikasi, dijelaskan begitu. Ini yang enggak begitu. Tapi kembali begini, menurut saya apa yang menjadi keiskalan atau tidak kesetujuan dari Felixo ini terhadap Ustadz Syafiq ini atau Syafiq Reza Basalam ini tidak terverifikasi sebagai ustadz menurut MUI, itu kan sebenarnya atas dasar ya karena Felixo ini ya memang satu kelompok aja atau satu pandangan begitu. Kemudian kita lanjutkan ya. Felix, ada nggak orang yang followersnya banyak? Ini menurut Felix, ustadz juga dipanggil atau kiai atau habaib atau apa? Tapi menurut Felix sesat. Ada. Waduh, Dokter Richard itu. Gini, pertanyaan kan menarik menurut saya. Adakah pertanyaan dari itu di Dokter Richard ya? Adakah seseorang yang banyak followernya begitu atau banyak pengikutnya disebut ustadz atau habaib atau apa? Tapi dia orangnya sesat? Ada begitu? Menurut saya setuju ada. Itu siapa? Ya Pak Felix itu sendiri sebenarnya. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, ada di salah satu keterangannya Felixo itu, ketika dia menjelaskan tentang masalah bahwasanya perempuan itu dosanya seorang istri itu ditanggung oleh suami, itu kan tidak benar sebenarnya, menyalih kepada nas yang ada Al-Quran atau hadis itu, menyalih seperti itu. Tapi nggak diklarifikasi lagi kan, yaitu berarti yang sesat itu siapa? Ustadz yang banyak followernya. Kan Felixo ini kalau saya lihat itu mungkin 1 juta lebih atau berapa ratus ribu, kurang paham, saya lupa. Ini banyak followernya tapi dia sesat. Siapa? Ya Pak Felixo ini sebenarnya. Apakah ini saya mengatakan dia sesat itu adalah bertendensi atau berargumen itu? Ya ada hujahnya. Ya di video saya yang sebelumnya itu, bahwasanya Pak Felixo ini sebenarnya ketika menjelaskan dosa istri ditanggung oleh suami itu tidak benar. Dan banyak disangka oleh teman-teman santri yang tentang masalah itu. Yaitu ketika ketika orang yang menurut saya begini, menurut saya pandangan saya, ketika kita lihat sikap dari Felixo itu ya, yang menurut saya dia kan sebagai ustadz begitu ya, tapi sebenarnya ilmunya itu ya kurang begitu. Karena begini, ketika ilmu kurang kemudian maju tampil yang sok pede menjelaskan tentang masalah hukum agama berkaitan dengan fikih atau yang adab atau yang lainnya, meskipun dia tidak tahu, tidak begitu yakin dengan jawabannya, karena dituntut dia harus menjawab,
Maka dengan rasa malu tadi itu dia menjawab seakan-akan dia paham terhadap apa yang dia sampaikan, yang dia jelaskan, yang dia fatwakan begitu. Ini menurut saya ustadz-ustadz milenial apa kendalanya di situ. Seharusnya begini, menurut saya begini ya. Bagi orang-orang kaya seperti Dr. Richard itu ngambil perbandingan. Tidak hanya di Felixstowe yang diambil, tapi ustadz yang beraliran pesantren begitu. Yang entah pesantren yang kalau dia ngambil kan kayak Felixstowe ini kan alirannya saya lihat bukan dia yang misalnya bukan Aswaja atau bukan NU, dia ambil yang NU, dibuat perbandingan bagaimana pola pemikirannya begitu, mana yang lebih mendasar gitu. Kalau cuma ngomong yang seperti disampaikan oleh Felixstowe kemudian oleh Lim itu, saya kira banyak dari teman-teman santri yang bisa seperti itu, yang tidak memperdulikan benar dan tidak kemudian menjelaskan ini dan itu, maka itu banyak. Saya kira tidak perlu ke tingkatan aliyah kalau seperti itu, tingkatan sanawiyah sudah banyak seperti itu. Kemudian begini, sepertinya kalau kita lihat Felixstowe dengan Lim ini menganggapnya seorang ustadz itu adalah seseorang yang bisa menyampaikan ilmu dengan bahasa yang bagus di depan masyarakat, di depan jamaahnya, meskipun sebenarnya toh pada hakikat dari apa yang disampaikan itu keliru. Kok bisa menyampaikan begitu? Iya, Lim sendiri atau Felixstowe sendiri ada di keterangannya itu keliru. Kan dia tetap memposisikan atau mengistihza seseorang yang cuma mengajarkan libata itu sebenarnya kurang pantas disebut sebagai ustadz gitu. Ini sebenarnya suatu istihza kepada yang lainnya, tapi tidak melihat kepada suatu kekurangan pada dirinya begitu. Sebenarnya seperti yang saya sampaikan, pada hakikatnya kalau yang mau dipanggil ustadz itu menurut penuturan para ulama secara kebanyakan ulama, kan pakai ajakaru berarti banyak ya, itu seorang itu tidak pantas dilakopi sebagai ustadz kecuali yang memang menguasai 18 ilmu pengetahuan atau 12 ilmu pengetahuan ya, tentu di dalam bidang ilmu yang agama ya, nahwu atau yang lainnya begitu. Kemudian kalau kita terapkan ini kepada kayak Felixstowe kemudian Lim, sangat jauh sekali. Jangankan mereka masuk pada level yang sini, wong mereka baca kitab saja tidak tahu begitu. Dan saya kira Felixstowe itu tidak berani untuk menanggapi atau mengklarifikasi pernyataannya tentang masalah bahwasanya dosa istri itu ditanggung oleh dosa suami. Saya kira tidak berani itu Felixstowe ya. Ya mungkin tidak ditanggapi bisa malu atau yang lainnya begitu. Ya mungkin itu yang bisa saya tanggapi di dalam video tadi. Dari kami kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.